Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 25 Januari 2021, kita merayakan Pesta Pertobatan Paulus. Kita mohon Santo Paulus untuk mendoakan kita agar pertobatan kita pun nampak dalam kehidupan harian kita, dan kita pun bisa menjadi saksi Kristus bagi sesama kita. Injil hari ini diambil dari Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Kita diingatkan bahwa celakalah kita kalau tidak mewartakan Injil Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang santu yang luar biasa, Santo Paulus. Engkau menangkapnya dan menjadikan dia muridmu. Pertobatannya sungguh mendatangkan perubahan total dalam dirinya. Ia menyerahkan diri secara total kepada kehendak-Mu sampai mati. Tuhan bantulah kami, semoga pertobatan kami pun mendatangkan perubahan sikap dan menjadikan kami sebagai saksi-Mu yang setia untuk selama-lamanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah celakalah kita kalau tidak mewartakan Injil Tuhan. Celakalah aku kalau tidak mewartakan Injil Tuhan. Itulah pernyataan Santo Paulus. Pernyataan ini keluar dari kesadarannya akan isi pertobatannya. Sewaktu ia ditangkap oleh Yesus Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, ia terkapar ke tanah dan mendengar suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Paulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret, yang kau aniaya itu." Lalu Paulus berkata, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadanya, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan kuberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Paulus dituntun ke Damsyik dan bertemu Ananias. Ananias membuka matanya dan menyampaikan pesan kepadanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar." Satu pengalaman iman yang sangat luar biasa
Paulus ke Damsyik untuk menangkap para pengikut Yesus Kristus. Tetapi Tuhan menangkapnya di tengah jalan. Ia yang punya keinginan jahat untuk membunuh, kini Tuhan sendiri merubah rencananya menjadi pewarta perdamaian, pewarta kabar gembira. Satu bukti bahwa rancangan manusia tidak sejalan dengan rancangan Tuhan. Pikiran Allah selalu melampaui pikiran manusia. Allah membuat segala sesuatu menjadi baik. Yang jahat dia buatnya bertobat dan berbalik menjadi saksi kebenaran dan percaya dan pewarta kabar gembira bagi banyak orang. Pesan Tuhan yang disampaikan lewat Ananias diterima Paulus dengan penuh iman. Dihayatinya dengan setia dan dijalankannya dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, setiap hari ia mewartakan kabar gembira. Apapun situasi yang dihadapinya, ia terima dengan penuh iman. Kalau ia tidak melaksanakan tugasnya, ia melihat kelemahannya itu sebagai satu malapetaka baginya. Katanya kepada jemaatnya di Korintus, "Celakalah aku kalau tidak mewartakan Injil Tuhan." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebagai anggota gereja yang sah, yang sudah dikukuhkan oleh sakramen permandian dan penguatan, kita masing-masing sudah diperhitungkan Allah dan ditangkapnya untuk menjadi pewarta kabar gembira di mana saja kita hidup dan berkarya. Pertanyaan untuk kita, apakah kita selalu sadar akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pewarta kabar gembira? Sebagai orang tua, apakah kita selalu mengajak anak kita untuk duduk berdoa dan membaca kitab suci? Sebagai anak-anak dalam keluarga, apakah kita menghormati dan mentaati orang tua kita sebagai bukti cinta kita kepada mereka? Sebagai tetangga, apakah kita selalu menyapa satu sama lain? Atau mengunjungi sesama di saat tetangga kita alami kesulitan? Tanpa memandang latar belakang, suku, agama, dan status sosial kita. Kalau kita selalu menjalankan semuanya itu berarti kita sudah menjadi pewarta kabar sukacita bagi sesama kita dengan cara kita. Tetapi kalau tidak, marilah kita memulainya. Kita masih diberi kesempatan hari ini dan esok. Kita berdoa pada perayaan pesta pertobatan Santo Paulus menjadi satu kesempatan yang baik bagi kita untuk kembali melihat tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota gereja yang sah. Dan semoga Tuhan selalu memberi kita keberanian untuk mewartakan kabar sukacita dengan cara kita. Semoga bersama Paulus kita pun boleh berkata, "Celakalah kami kalau tidak mewartakan Injil Tuhan." Kita memohon Santo Paulus dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.